wasallam. Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap orang muslim dan muslimah. Watlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari mulai bangkuan ibu sampai tulang lahat. Wa man yuridillahu bi khairin yufaqihu fiddin. Siapa orang yang Allah inginkan kepadanya kebaikan-kebaikan, maka dia memahami, mempelajari, mengetahui sehingga Allah memberikan pemahaman di dalam agamanya. Dan juga kita niat untuk kita bisa mengamalkan dengan menjalankan segala apa yang kita ketahui, yang kita pahami, tentunya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita bisa dapat mengamalkannya dengan sebaik-baiknya, sehingga apa yang kita inginkan, yang kita hadirkan, yang kita niatkan, terutama daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala, keberkahan, kemanfaatan, keselamatan, kebahagiaan dunia akhirat kita dalam keadaan di khairul rutun wa'abiyah, amin ya rabbal alamin. Di dalam kitab Syarah Berzanji atau kitab Berzanjinya, di dalam kisah sejarah Nabi kita Muhammad SAW, bahwasanya sudah di pasal yang ke-14 ya, 13 ya, pasal 13, yaitu kita mengetahui siapa-siapa sahabat-sahabat Nabi yang urutan di dalam mereka itu yang masuk Islam, ya, ikut Nabi kita Muhammad SAW. Dengan awal pertama kalinya Sayyidatuna Khadijah, dari yang perempuan, dari yang laki, yang Abu Bakar Siddiq dan yang lain sebagainya. Yang intinya kita dalam sejarah ini kita ambil pelajaran dan juga kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kita ketahui. Namanya kita berterima kasih kepada pendahulu-pendahulu kita yang berjuang bersama Nabi langsung, yaitu para sahabat-sahabatnya Nabi tentunya. Oleh karenanya maka kita dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa orang yang tidak bersyukur, terima kasih pada sesama kita, maka dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita mengenang orang-orang terdahulu kita itu penting, ya, mau nggak mau, ya harusnya kita tahu sejarah, jangan kita lupakan itu sejarah, ya, makanya penting juga kita ketahui, ya, biar kita ditambah apa yang nikmat yang Allah kasih kepada kita, sehingga Allah berikan tambahan daripada nikmat itu yang kita syukuri. Maka yang selanjutnya, summa aslama Utsman. Kemudian setelah masuk Islamnya kemarin itu Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah nanti juga termasuk ini yang ikut perang Romawi juga di bulan ini, di bulan Dzulhijjah, ya. Zaid bin Harithah yang dimana Romawi Timur ya, perang. Beliau itu perang besar ini, termasuk mereka orang-orang yang sudah pada maju. Akhirnya Zaid bin Harithah itu siapa ini? Itu Ja'far ya, Ja'far bin Abi Thalib. Intinya ada salah satu pemimpin umat Islam itu udah terpotong-potong tuh tangannya semua, tapi masih memegang bendera tauhid, memilih daripada apa, mati syahid. Lalu Nabi bilang, kalau misalnya Ja'far bin Abi Thalib, ya, itu Nabi bilang bahwasanya dia itu Allah ganti itu tangannya dengan sayap di surga, sehingga dia mau kemana aja itu Allah kasih dengan dia terbang dengan pakai sayapnya. Nah itu nikmat benar itu, ya. Makanya orang-orang terdahulu kita, masya Allah. Jadi kita juga, Allah juga kalau misalnya dihidup di tahun yang dulu waktu bersama Nabi, ikut barisan mana? Nah kalau barisannya sebelah sana, lah, masya Allah. Ya, makanya kita tahu bersyukur dah, tambah dari kita bersyukur. Masuk Islamnya Utsman bin Affan, terkenal Amirul Mukminin ya, yang menikahi anaknya Nabi juga, 2 orang, makanya Dzun-Nurain, terkenal dengan 2 cahaya. Ya, ini istrinya termasuk salah satunya, ini anaknya
Nabi yang dinikahi dengan anaknya Abu Lahab dulu sebelumnya. Ya, dinikahi dulu Abu Lahab anaknya. Cuman dia itu karena enggak, dia memang hidayah petunjuk Allah itu nggak bisa dibikin-bikin, ya akhirnya dicerai, bisa Sayyidina Utsman yang ngambilnya lagi untuk nikahinya. Nah makanya dibilang Nurayn. Nah itu setelah Zaid bin Harisah, Sayyidina Utsman bin Affan, wa Sa'ad bin Abil Waqqas. Sa'ad bin Abil Waqqas juga termasuk yang selanjutnya yang masuk Islam, bin Malik Az-Zuhri. Yang selanjutnya Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nawfal. Ini termasuk asratun basyaratul jannah yang sudah dikasih kabar sama Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala yang masuk surga tanpa hisab. Ya, ini 10 orang. Yang paling itu yang terkenal Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Dan selanjutnya itu sudah tambahan itu ada 10. Sa'ad bin Sa'id bin Talha bin Abdurrahman bin Auf. Dan termasuk Abdurrahman bin Auf Al-Quraisy Az-Zuhri juga. Ini paling kaya nih kami ini. Abdurrahman bin Auf, ya sahabat Nabi yang paling kaya. Suatu saat beliau yang ngiri dimasukin itu surga itu orang-orang yang nggak punya duluan, yang punya itu masuk surga di belakangan. Akhirnya dia ngiri. Ya Rasulullah enak benar. Dia nggak. Nah saya juga pengen. Nah kan hisabnya banyak kan. Ya duitnya banyak kan. Ya hartanya banyak kan. Nah, akhirnya dia pengen juga. Ya salah satu kisah sejarahnya ya salah satunya mungkin dari riwayat-riwayat banyak juga. Ini pengen ya biar gampang masuk surga ini nggak banyak hisabnya. Pengen jadi orang akhir gitu kita balikannya. Pengen jadi orang kaya. Akhirnya gimana caranya? Kalau disedekahin dikit banyak. Tahu hartanya kalau disedekahin dikit banyak kalau balas ganti. Gimana caranya? Akhirnya kalau dibuang mubazir. Nggak boleh buat menghamburin harta. Akhirnya yaudahlah beli sesuatu yang nggak berharga, beli yang maksudnya bukan berharga ada harga itu kan, maksudnya biar nggak dipakai juga gitu, ya. Dan juga nggak bisa dijual lagi. Nah, yang kira-kira beli sesuatu yang udah buat dia aja tapi istilahnya udah hilang aja begitu habis. Ya, akhirnya gimana caranya? Ada korma, beli korma yang busuk tapi yang udah lama busuk, dibeli semua hartanya, dibuat itu beli korma busuk, taruh di rumah. Kalau di rumah udah nggak buat apa-apaan. Pada rumah takdirnya Allah ada yang butuh itu korma busuk. Orang yang butuh orang kaya juga lagi, orang luar ya, nyari-nyari untuk obat, ya nggak ada yang ketemu itu korma kecuali sama dia. Akhirnya dibeli 2 kali lipat, balik lagi ke duitnya. Kata Nabi, ya udah, itu emang udah ditentuin Allah Subhanahu wa taala seperti itu, udah terima. Ya, itu Abdurrahman bin Auf termasuk orang kaya ya, sahabat Nabi kita Allah. Suatu saat juga dihidangin makanan Abdurrahman bin Auf ini. Ya, komplit di mejanya. Apa aja ada? Ya. Dinangis malahan. Kalau kita nangisnya sampai kagak ada apa-apa di meja makan. Udah ngabuk-ngabuk duluan sama orang rumah. Abdurrahman bin Auf udah komplit nangis. Orang rumah bingung. Apa namanya tangisin lagi? Ada yang kurang nih. Udah komplit di meja makan semua. Bukan kepikiran ini nikmat yang Allah kasih sama saya ini komplit semuanya apa aja ada. Ya, orang di luar mah. Orang yang di luar sono yang ibadahnya lebih-lebih dari saya tapi serba kekurangan. Dipikir. Nah aneh ibadah seperti ada yang ibadah sama saya tapi ini nikmat banyak banget. Ampun ini diampunin sama Allah. Ayo dah lo, gue kasih. Ngampul, Allah tuh ngampunin. Ngerti takut tuh istidraj.
Itu kalau orang-orang soleh itu begitu takutnya, ya takut nggak sesuai dengan amalan kita, ya nggak, yang dikasih nikmat Allah lebih. Nah, takut tuh orangnya soleh benar-benar dekat Allah Subhanahu itu bukan yang malah tambah takut, ya. Oh begitu, iya ngeri katanya. Dihitung nanti dihisapnya makanya lebih daripada orang yang tak punya nantinya. Nah itu Abdurrahman bin Auf, salah satu sahabat Nabi. Macam-macam modelannya, ya. Sahabat-sahabat Nabi itu ada lagi yang komedian, ada juga yang komedian. Yang dibikin kerjain dulu tuh dikerjain dulu sahabat, ya. Bahkan Nabi dikerjain juga, tapi Nabi senang. Nu'man terkenal. Iya. Ya. Beliau tuh komediannya sahabat, tahu komediannya. Dibikin bercanda mulu orang, dibikin ketawa, ya. Itu masya Allah. Nyenengin. Idkhulus surur namanya. Ada yang kayak begitu modelnya juga. Begitu juga Zubair bin Awam, begitu juga Ibnu Ammah, yaitu amatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidatu Sofiyah bintu Abdul Muttalib, ya, termasuk yang beriman juga selanjutnya. Wa ghairuhum, dan selain mereka, mimman anhalahu, daripada orang-orang yang Allah berikan yaitu setegukan, ya, air untuk bisa mencicipi daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala melalui siapa? As-Siddiq, Abu Bakar Siddiq. Tuh, ya, nyambung tuh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ya, makanya kita kalau ya cuma memang itu nggak bisa dipaksain, nggak bisa dibikin-bikin, nggak bisa. Kita banyak teman misalnya non muslim nih, ya, teman non muslim kira-kira kita ajak itu mau sampai berbusa juga kalau emang kita emang nggak dikasih untuk diberikan hidayah petunjuk Allah masuk Islam, nggak bakalan. Nah, dia hafal nih surat-surat pendek, hafal karena pernah di sekolah yang di sekolahnya itu dipelajari juga tentang Islam. Tapi kalau nggak dikasih hidayah petunjuk Allah, nggak bakalan, nggak mau. Bagian dari syahadat enggak, nggak mau. Ya, saya pernah nemuin yang kayak begitu juga ada. Itu udah hafal tuh, surat-surat pendek udah hafal. Kenapa pas kegiatan ini nggak mau? Ya, emang beda lah ya. Ya. Itu hidayah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk orang-orang yang diajak oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq rahiqut tasdiq, ya, daripada yang mendapatkan curahan daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. At-tasdiq lillah wa lirasulil musabba bi syafwatil khamr bi raghbah bil kulli. Makanya kalau kita ada seseorang itu kadang yang bikin menarik, ya, di antara kita nih masing-masing nih punya nih, ya, yang bikin menarik orang tuh mau aja ngikut walaupun nggak diajak, itu dia ngikut aja, ngelihat ada sesuatu yang dilihat, ada yang kayak gitu. Makanya bersyukur tuh kalau ada yang kayak begitu, ya, sehingga apalagi bisa memasukin orang itu dalam keislamannya, masuk muslim, masuk Islam. Wah, itu gede pahala ganjarannya itu. Makanya kalau udah begitu jangan sampai pakai ditunda-tunda. Nah, terkadang ada orang yang kayak begitu tapi dia nggak bisa ngarahin, akhirnya nggak jadi. Itu kesian. Maka nggak boleh, jangan kita ngeretok dengan ketidakredoannya Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mendapatkan murka dirinya. Ya. Ridho bil kufur nantinya. Ya. Makanya kalau ada orang masuk Islam, syahadatin aja dulu. Langsung syahadatin dulu. Pak, gue mau masuk Islam nih, gimana caranya? Biar enak, supaya aneh bisa jalan masuk Islam itu kayak apa? Udah langsung beneran, gak ada paksaan dari itu. Syahadatin dulu. Jangan ntar nih, ajak dulu Ustaz. Aneh bilangin dulu ke guru aneh. Ya, itu 1 detik berubah itu. Waduh, ngeri. Ya, reto di dalam kekufuran berarti kita.
redoin dia diem di dalam kesesatan. Makanya kalau udah langsung aja dulu, ya udah bener nggak ada pasangan ya, ayo udah ikutin aja, syahadat dulu, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna muhammadar rasulullah. Ntar selebihnya ajak baru yang lebih ngerti, yang lebih paham, gitu doang intinya. Biar itu kan kesempatan, itu namanya hati loh, berubah layak terkelak itu, karena memang dibilang hati bisa kalbu di takallubihi, dinamainya itu hati karena berbolak balik itu hati itu, ya bisa berubah seketika. Ya, makanya kalau udah gitu langsung aja, jangan pakai tar-taran dulu, ya. Habis itu ntar baru jangan disuruh sunat, ntar mau disuruh sunat lah belum apa kita tentuin dulu, ini jadi ntar dulu, lu beneran masuk Islam ya, tapi beneran nih ntar di situ sunatin lo gimana, ntar dulu jangan dulu, kuatin dulu imannya, kuatin dulu mantepin ya. Ini ditakutin yang enggak belum masuk Islam, itu jadi akhirnya. Itu caranya itu, makanya nggak mesti harus orang yang ngerti paham ilmu agamanya juga dulu, enggak, yang penting kita paham, ngerti, tahu, ngaji, pernah tahu seperti itu, ya udah langsung. Ntar ke depannya baru kita arahi. Nah itu penting. Ini sama seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu begitu tuh, ada mempunyai magnet kalau bahasa kita, ya. Wasakoh, dan menyuraminya, mengiraminya semuanya. Terpakat asrama Abu Ubaidah, ya Amir bin Abdullah bin Jarrah, Abu Salamah, Abdullah bin Abdul Asad, ya. Setelah 9 orang macam ini yang masuk Islam, wal Arqam bin Abil Arqam al-Makhzumi, Utsman bin Maz'un, ada Utsman bin Maz'un, ada Utsman bin Affan, dan lagi Al-Jumahi, akhwahu, dan kedua orang saudaranya, Abdullah wa Ubaidah bin Haris bin Abdul Muttalib bin Abdul Manaf bin Sa'id, wa Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nawfal, Umratu, dan istrinya Fatimah bintul Khattab. Nah makanya setelah itu Nabi diem, ya, setelahnya 3 tahun, ya 3 tahun Nabi 3 tahun setelah itu mengajak kepada Allah dengan tauhid, sembunyi-sembunyi. Tuh kan orang-orang tuh 9 orang, 10 orang ikut sembunyi-sembunyi, ya ikut masuk Islam. Ya iya, kalau terang-terangan habis dibunuh duluan. Ya memang triknya begitu. Nah dulu ya sembunyi-sembunyi, satu-satu ngajak. Begitu juga kita. Ya makanya kalau memang ada teman yang masih non muslim, kita ya gaul aja biasa. Ya tunjukin dengan adab akhlak kita, sehingga dia bisa baca terkadang apa yang dia bisa tahu tentang Islam sedikit banyaknya, ya. Nah Nabi 3 tahun tuh, 3 tahun berdoa, ngajak untuk supaya orang masuk Islam, beribadah kepada Allah, tauhid kepada Allah, itu secara diam-diam 3 tahunan. Berarti umur 40 ditambah 3 tahun, berarti 43 tahun, ya. Itu pelan-pelan tuh ngajak. Wa mazalat ibadatuh, dan tidak henti-hentinya ibadahnya Nabi, beribadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ibadatu ashabu makhfiyah, dan ibadahnya teman-temannya itu yang dari masuk Islam tuh, di sahabat-sahabatnya itu makhfiyah. Makhfiyah itu sembunyi-sembunyi, ya. Terus begitu, ya ada juga yang disakitin, ya makanya terkadang emang itu salah satunya tercegahnya orang kadang nggak boleh itu, atau dia nggak mau masuk Islam, itu terkadang keluarga. Yang saya pernah nanya juga sendiri langsung, nah, kenapa emang itu alasannya? Ya karena habis ada dipotong, bisa dibelah-belah katanya. Kalau berubah, oh gitu, dia baik, kagak dah katanya. Udah
menuruti keluarga lu biasa kayak biasa, tapi lu sebenarnya enggak ngikut mereka, enggak katanya, enggak aja katanya. Iya, udah takut sama keluarganya. Tuh, ya. Makanya itulah hidayah, itu petunjuk Allah itu kalau menurut cahaya iman itu nggak bisa dipaksain, memang benar, memang benar. Ya. Nabi diajak itu ibadah teman-teman sahabat-sahabatnya itu ya pelan-pelan, ya dengan sembunyi-sembunyi. An-Kubari Quraisy itu Darul Arqam namanya. Darul Arqam itu nama tempat daerah, itu tempat yang di mana awal-awal Nabi berdakwah. Hatta nazala alaihi al-amr, sampai turun perintah atasnya Nabi kita Muhammad SAW dengan terang-terangan, yaitu turun ayat nanti itu anzala alaihi wasallam turun fasda ma tu'mar, fasda bima tu'mar. Maka disuruh terang-terangan tuh fasda itu fadhar, ya bima dengan sesuatu yang diperintahkan untuk menyebar itu syariat, untuk ajak tuh terang-terangan untuk orang mau masuk Islam. Nah di sini kan penting juga sebenarnya ya, kita juga jangan putus asa. Ini umat Nabi, umat yang dimana yang mesti harus diselamatin gitu loh. Karena ada tiga ini umat ini terpecah, umat Nabi kita Muhammad SAW. Ada umatul ittiba, ada umatul dakwah, ada umatul ijabah. Umatul ittiba itu orang yang udah kuat dah, udah ngikutin Nabi aja udah tuh. Umatul ittiba namanya. Di umat udah ngikutin Nabi, sunnah-sunnahnya, semua segala yang dibawa syariat oleh Nabi kita Muhammad dijalanin dia. Itu namanya sunnatul ittiba. Itu umat ittiba, umat yang ikutin selalu apa yang dibawa oleh Nabi. Yang kedua umat dakwah. Ijabah dulu, umatul ijabah. Umatul ijabah itu yang umum, orang-orang muslim yang udah beriman, umum. Maksudnya umum itu siapa aja? Ya yang taat doyan, maksiat doyan sih. Tapi muslim beriman tetap, ya makanya jalan aja orang biasa lah itu berimannya. Itu yang kedua namanya umatul ijabah. Dan ketiga umatul dakwah, umat yang masih perlu diajak sampai aja. Makanya kalau ada teman beruntung masih sebenarnya, cuman harus kuat juga, jangan malah kita itu balik. Kalau kita yang diajak ya nggak kuat ntar ya. Nah umatul dakwah itu apa? Yang mengajak orang itu supaya belum beriman supaya mau beriman. Lihatnya umat itu Nabi, ini kan umat Nabi nyelamatin umat. Makanya selalu diingetin tuh, Allah maghfir umat di sini Muhammad, Allah marham umat di sini Muhammad, Allah majbur umat di sini Muhammad, Allahumma itu doanya itu 4. Allah mastur umat di sini Muhammad, Allah majbur umat di sini Muhammad, Allah marham umat di sini Muhammad, Allah maghfir umat di sini Muhammad. Itu doa 4. Karena melihat nabinya, nabi kitanya loh, saking giroh bener-bener untuk pengen nyelamatin umat. Ya gimana tuh di waktu di Taif, ya malaikat udah nawarin pengen ditimpain aja itu membunuh Uhud, penduduk Taif. Kata Nabi jangan, biarin dia nyakitin gue, bahasa kasarnya. Ya, dia nggak mau ikut, biarin aja. Ditimpukin Nabi dakwahnya. Ya, kalau kita enak diarah, dapat ditimpukin Nabi. Terus ya udah kata malaikat Jibril nawarin, gimana nih ya Rasul, dijinin nggak dipain ini belum, jangan, biarin mereka biar. Kalau memang mereka belum mau atau masih mau ikut mana beriman, masih diharapin anak keturunannya. Oh sekarang udah maju di sana, Taif. Ya di daerah Taif maju ada kereta gantung.
Widih, ngeliat mau ngeliat tuh di Taif tuh sono. Ya, ada kereta gantung. Cuma isinya jurang, dia padang pasir gunung, gunung, gunung batu semua. Ya, tapi maju Taif tuh. Itu doanya Nabi, coba bayangin. Kalau kita udah gergetan doang, kata nih, ditawarin malaikat, udah lipat, sikat. Sikat aja kita. Susah, dibilangin batu, udah biarin, dipayarin malaikat sekalian, batu. Ya. Itu Nabi kita enggak, rahmat kasih sayang itu benar-benar. Ya, makanya kita ini paling enggak yang itu aja. Makanya bersyukur kalau masih ada teman-teman yang masih belum beriman, ajar, ada ngingetin. Kan, memang kadang mereka itu juga berteman nih misalnya sama kita. Salah satunya kisah ada kan yang masuk Islam juga itu nggak pernah diajak, dia berteman aja. Tapi dengan sendirinya, ya, dia dengan sebab dia nggak pernah ngajak, nggak pernah ngomongin, ayo dong masuk Islam gitu, ya. Akhirnya tergoyah sendiri dengan apa tingkah laku akhlaknya itu yang ditemeninnya itu masuk Islam. Ya kita di samping kita punya teman terus kita doain supaya mereka mau diberikan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan petunjuknya, diberikan taufiknya sehingga mau masuk Islam. Perlu juga doain doanya. Boleh nggak doain? Boleh. Jadi kalau orang kafir doain masuk surga ya nanti sedar. Kalau kafir doain masuk surga. Itu bagaimana judulnya? Kuncinya aja tiketnya harus iman. Itu yang nggak boleh maksudnya. Maksudnya diberikan petunjuk hidayah, diberikan taufiknya itu tidak apa-apa. Kita doain. Maka itu Nabi turun tuh ayat tuh. Pas tak bima tumar, maka perintahkan terang-terangin itu ngajak tumar masuk Islam. Mana yang hak, mana yang batil, itu udah dikasih tahu, jelasin. Wah ada musyrikin, ya, jangan peduliin, ya dengan mengingkarinya mereka akan keingkarannya mereka dan kemusyrikannya daripada orang kafir. Udah jalan, wajaharok maka Nabi menjaharkan, bahkan Nabi menampakkan bidu'a il khalqi ilallah dengan mengajak makhluk untuk masuk Islam. Ya tetap diajak. Ngajak itu kan beda-beda cara. Apakah ya dengan secara langsung, apakah dengan kita berteman dengan akhlak adab kita, ada juga kasih arahan, ada juga kasih petunjuk. Bukan berarti ngajak itu diem-diem juga, enggak. Ya, kita mau berdekatan aja, bergabung, bertemanan aja juga itu. Kalau niat untuk ngajak juga bisa. Ya, karena itu udah males aja, ya kan kita bisa lihat. Ya, mereka karena kalau pas lagi makan bareng kan mereka nggak peduli tuh apakah babi atau macam-macam makanannya. Karena kita kan bisa dilapili dan kita bisa ngobrol di situ. Dan terkadang nggak kita ketahui ada aja Allah kasih petunjuknya itu dengan kelakuan atau dengan tingkah laku kita atau bertemanannya kita itu sehingga mau orang itu mau ikut. Yang penting tetap doa ajak tetap ya. Walau yab'ud minhu sallallahu alaihi wasallam qaumuh, tidak menjauhkan Nabi kita itu dari sana Nabi kita masa kaumnya. Tidak kabur. Ya, mereka itu tidak kabur, mana mau dekat ya. Mau gabunglah bahasanya. Tetap ya. Walau yab'ud minhu sallallahu alaihi wasallam qaumuhu hatta aba alihatahum. Sampai-sampai mereka itu mencela ya akan mengurangi melarang untuk mengibadah itu Tuhan-Tuhan mereka itu sendiri ya. Sampai mereka itu seperti itu ya. Kalau diajak berpikir misalnya
Ya logika aja gitu. Ya, cuman karena kita kalau pas giliran gak ada modal dasar, keder juga pasti ditanya. Dan gue bingung ditanya tentang ketuhanan. Ya kayak potis. Ya kalau emang nggak nyampe di sono, jangan masuk ke sono. Akhirnya bukan malah tambah kita ngajak, malah itu yang bikin ragu nantinya. Ya, mereka udah kuat ya, udah. Jangan jadi malah kebalik ya. Tetap kita kalau memang perlu diskusi apa-apa. Wa amara fi rafdin masiwa, dan memerintahkan dengan meninggalkan sesuatu selainnya Allah Subhanahu wa taala al-wahdaniyah yang Maha Esa, keadaannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa kana yaqul lahum ubudullaha wahdah. Kaum, kata Nabi, terkadang Nabi mengatakan begitu tuh, dengan perbuatannya, dengan omongannya, dengan sifatnya, dengan pekerjaannya, ya. Ubudullah, kaum, teman, siapa aja, ya. Nyembahlah kau kepada Allah Subhanahu wa taala Maha Esa, jangan kau menyebutkan dengannya sedikit pun sesuatu. Dan tinggalin sesuatu yang mereka ada itu ucapkan, mayakulu aba'ukum, yang nenek moyang kau bilang, tinggalin itu. Ya, itu tahun keempat loh Nabi. Itu begitu tuh kan 3 tahun apa sembunyi-sembunyi, tahun keempatnya terang-terangan nih. Oh, kamu udah ngajak. Sini ada ya yang punya teman masih non muslim. Itu kesempatan sebenarnya. Kalau teman kan enak, ya nggak perlu pakai nyari. Itu maksudnya. Yang penting ada giroh gitu, kita pengen banget nyelamatin orang itu. Apalagi daripada kekuburan, kafiran itu. Nyelamatin kan namanya. Satu jiwa kita selamatin dari umat Nabi itu, Nabi senangnya kayak apa tahu itu. Ya. Makanya usahakan gitu, ya. Jangan dijauhin, jangan. Deketin, ya pelan-pelan, arahin gimana kita lihat, ya, kita tahu ya itu lah. Ya, teman jadi teman enak. Banajarra'u ay asra'u, mereka itu buru-buru ala mubarazatihi, untuk menampakkannya Nabi kita Muhammad bil adawah. Tapi ya gitu, makin kuat musuhnya, tapi musuhinnya wah repot deh. Apalagi biak-biaknya Abu Jahal, ya, dia kerok deh, udah. Begitu juga pamannya lagi kan, ribet urusan. Ini bisa ngikut semua nih orang nih. Wah parah nih, bahaya nih. Wah hancur habis dah tuh. Makanya Nabi terang-terangan dakwahnya, terang-terangan juga musuhnya. Nah makanya harus siap. Kalau begitu. Nah kita sih alhamdulillah ya, dakwah di sekitaran kita ya dengan ngaji bareng begini aja. Coba dah. Kalau di pas di kalangan dakwah umum itu orang-orang non muslim semua. Ya Allah. Ya. Nah, tanda juga kita, terketir juga, ya, berat. Nah, tapi kalau kita ingat perjuangan Nabi kayak begitu, memang awalnya, ya, udah banyak itu, makanya orang-orang kita terdahulu yang dari Wali Songo, dari hijrah itu, ya, habaib-habaibnya kita ke Tanzania, ke Papua, ya, Tanzania di Afrika, di Afrika, ya. Jadi kalau keluar dia diutus ke sana. Non muslim aja gitu. Udah habis kita kalau nggak kita dibawa. Ya, harus kuat tapi. Ya, ya biasa dulu. Itu uji mental kan. Uji sih sebenarnya harus. Ya,
Harus siap. Maka itu mereka itu terburu-buru dah untuk menampakkan dengan bermusuhannya Nabi kepada Nabi kita Muhammad. Wah, mulai itu. Wah, ini non muslim nih, orang kafir ini ngeliat bahaya nih Muhammad nih. Kalau didiemin bisa terus-terusan, bisa pada semuanya ngikut nih. Dicegah dari mulai dah. Ya, tahun keempat itu Nabi terang-terangan dakwahnya dan orang kafir terang-terangan musuhinnya, nyakitinnya, ya, yang nggak disenengin. Wastadda alal muslimina balah, dan sangat banget itu atas orang muslim yang udah beriman, yaitu ya cobaannya. Ya, Sayyidina Bilal digetok, ditaruh batu di badannya. Ayo balik ke lu, kan masih muda tuh. Sayyidina Bilal, balik nggak masuk? Jangan muslim keluar dari muslim lagi gak? Ayo gak? Kagak, ngomongnya ahad. Berarti Allah aja Maha Esa. Disiksa lagi. Nah itu gimana kalau kayak gitu? Disakitin semua sahabat-sahabat Nabi. Ya, tetap tapi Allah berikan kekuatan sehingga dibebasin juga itu Sayyidina Bilal. Wastadda alal muslimina bala, disakitin orang-orang kafir Quraisy dan fitnah di dalam agama. Ya udah terang-terangan kok. Adina lahum bil hijrah. Akhirnya Nabi diizinkan untuk berhijrah. Tapi yang herannya itu ya, di waktu itu non muslim yang di Mekah amat ya di Madinah lebih banyak yang di Madinah yang udah masuk duluan. Ajib gitu ya. Iya. Dan lebih kuat duluan di sana. Dan memang begitu, kalau pengen cepet naik hijrah. Ya, nah, iya, salah satunya. Ya, pengen cepet Allah angkat, ya hijrah dulu. Gitu. Nah, Sayyidina mulai diizinkan untuk hijrah. Makanya kita nih alhamdulillah tuh ijazahkan untuk kita ngajak orang dengan ilmu, dengan adab, dengan akhlak, dengan apa yang kita pelajari. Ini kan ada tuh yang dulu pernah dikasih tuh, ya, dari guru-guru kita. Makanya kalau masih ada teman saudara atau siapapun orang dekat yang masih non muslim itu, ya tetap kita deketi, kita ajak. Kita yakin, asal yang penting juga yakin bisa untuk kita bisa ngajak mereka. Fahajaru, maka berhijrahlah Nabi kita Muhammad SAW bersama dengan para sahabatnya. Ya, bisa nanti khamsin pada tahun kelima. Mulai dari tahun kelima Hijriah, dari kenabiannya Nabi ila nahiyatil jihadin Najasiyah, ke daerah Najasyi, yaitu Malkul Habasyah. Ya, semua itu Ashamah. Dan dia beriman duluan tuh di zaman Nabi SAW, tapi nggak berkumpul dengan Nabi. Nah, itu termasuk tabi'in namanya. Dia beriman itu atas tangannya Sayyidina Amr bin As dari Habasyah. Yang pertama kali tahun kelima Nabi itu hijrah, itu para sahabat itu belum ke Madinah, belum. Ya, daerah Habasyah dulu, Ethiopia namanya. Terus masuk Islam itu semuanya. Yang bawa itu Sayyidina Amr bin As, sahabat Nabi. Itu ada kisah sedikit di situ. Aslam ala dia ditabiin. Dia sahabat tapi dia berimannya di tangan tabiin. Ya. Yang kumpulnya sama sahabat, nggak sama Nabi. Tapi dia sahabat. Nah, itu termasuk kisahnya yang unik itu. Wahadaba, dan al-mahmud lah Nabi kita Muhammad SAW ammuhu Abu Talib, yaitu tata alaihi wa ta'ala kebih, yaitu ammuhu pamannya Nabi, yaitu Abu Talib. Bahabahu, mulai mengkhawatirkannya, ya, kullun minal khawm, semua daripada kaum-kaum kufar Quraisy itu, wa tahamah,
dan sebagai penanggungnya siapa? Sayyidina Abu Thalib ya, Abu Thalib. Dia takut kenapa-napa nih. Ya. Pamannya Nabi ini ngelihat Nabi takut dia apain sama kau. Kan orang terpercaya juga, orang terkemuka juga keluarga Nabi. Kakeknya Nabi Abu Thalib ya. Itu orang terkemuka. Ya, bapak keluarga terkemuka lah. Pamannya juga Abu Thalib ya. Maka menjaganya tuh. Ihtabala Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Thalib. Jagain Banu Hashim. Cuman selain Abu Lahab kagak masuk. Dan anak-anaknya Banu Muthalib itu nggak masuk tuh. Ya, tetap musuhin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan mereka kumpul itu orang-orang Quraisy kepada Abu Thalib, pengen nginginin Nabi yang jelek, yang nggak bagus, bahkan ditawarin, udah berhenti ya beda, itu ponakan lo, berbahasa kita, udah berhenti, lu mau apaan, mau cewek, mau harta, yang penting berhenti, ngajak-ngajak orang, udah diem, enggak bakalan berhenti, ya, Nabi kita Muhammad SAW. Tapi tetap itu dijagain oleh pamannya itu Abu Thalib itu. Nah itu kisah itu banyak itu ditawarin memang harta, kekayaan, perempuan, jabatan, saya tawarin. Yang penting berhenti aja, jangan ngajak-ngajak untuk berpaling daripada yang dibawa oleh nenek moyang mereka itu, menyembah berhala. Tapi tetap Nabi kuat, ya gak bakalan berubah. Akhirnya wa farada alaihi qiyam ba'da min as-sa'atil lailiyah. Lalu Nabi difardukan, ya, diwajibkan atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umatnya itu untuk bangun malam qiyam ba'da min as-sa'atil lailiyah. Ya, jadi di awal itu masih dianjurkan untuk bangun malam tidak. Nabi bersama umatnya. Jadi di awal-awal Islam tuh diwajibkan masih bangun malam, walaupun sedikit, di waktu yang sedikit malam untuk bangun. Jadi penting, ya, walaupun sedikit bangun sebelum subuh. Fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab asaka rabbuka maqaman mahmuda. Kalau mau Allah angkat derajatnya, tingkat tertingginya itu amalin itu ayat Quran. Fatahajjat bihi nafilatan laka. Kita bangun di waktu malam. Asa ayyab asaka rabbuka. Ya mudah-mudahan kau akan Allah bangkitkan jadi orang yang Allah angkat derajatnya. Bangun malam yang penting. Memang susah istiqomahnya, ya. Tapi kalau terbiasa insya Allah. Kalau bisa dibangun malam itu bisa gak? Habis tidur, pokoknya tidur malam deh. Mau tidurnya sebentar, mau tidurnya lama. Yang penting sebelum subuh udah bangun aja udah. Itu dihitung bangun malam. Gitu. Nah, buang air kecil loh, ya nggak apa-apa. Tidur lagi. Itu cuma yang bener aja pengen diangkat derajat cuma mau tidur mau buang air kecil doang. Ya, nanggung. Pengen diangkat derajat, iya memang dapet. Ya, tapi nggak begitu juga terus-terusan. Kedinginan malam-malam. Nah ini turun ayat ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Ya. Kulli lailatin nisbahu aw inqusnihu aw qalila itu. Audit alaihi wa rattilil Qur'ana tartila. Baca Quran paling enggak sedikit. Ya ini bangun dulu dah. Ya, itu ciri apa tandanya gampang itu bangun malam dia harus dibangunin Allah Subhanahu wa taala, baca doa-doa sebelumnya. Ya, tidurnya juga awal malamnya itu dicepetin, jangan begadang. Ya, terus langsung bangun baca zikiran
baca doa balik alhamdulillah dari ahyana pada amatan wa ilmu syurah bangun kamar mandi. Jangan dibikin lengah dulu, jangan. Itu awal-awal itu masih iketan nih. Ya, kalau baru bangun cuma tidur lagi nih. Kagak pakai pikir, kagak ada gerakan. Ya udah balik lagi tidur. Aku ini gerakin udah. Terus biar lepas iketan yang pertama di setan. Yang kedua masuk kamar mandi. Jangan lama-lama di kamar mandi, di sambil ngantuk tidur. Ya, jadinya balik lagi ntar. Ya hilangin dulu ikatan ini. Yang kedua kamar mandi, udah cepet-cepet. Ya, wudhu sebelum buang air kecil, buang air. Nah yang ketiga baru sholat. Sholat ini jangan lama-lama. Ya 2 rakaat aja dulu awalan. Ya kuliah penghulu udah biar cepet. Yang penting udah iketan 3 ini nanti seger baru udah. Ya caranya begitu. Ini baru tidur belum iketan itu kebuka, sholatnya lama. Ya memang sambil ngantuk sih. Allahu Akbar tidur lama. Akhirnya pas sudah selesai tidur lagi. Ya. 3 ikatan setan tuh Nabi ajarin untuk supaya lepas dulu baru kita semangat nanti. Ya, caranya. Nah ini Nabi dikasih pilihan. Ya bangun malamnya itu sedikit, setengahnya atau ditambahin sedikit. Auzid alaihi waratil Quran tartila dari setengah malam. Ya dari kurang 3 macam tadi itu. Sehingga Nabi bangun di waktu subuh itu. Hatta yusbihu mukhafatan alla yakhfadul qadar wajib Wagadabatu ashabi. Tapi Nabi pas waktu bangunin yang seperti itu, Nabi khawatir untuk gak bisa ngejaga itu ukuran yang wajib. Dan sebagian sahabatnya sakit karena berat ya. Ya memang kelihatannya sih kayaknya bangun malam gampang aja. Ya, jangankan yang bangun malam itu, yang 5 waktu aja kadang yang udah jelas-jelas ada waktunya masih bolong-bolong, masih tar-tar dulu. Ya. Manusikho kemudian dihapus, diganti, diganti dengan firman Allah Subhanahu wa taala, faqra'u ma tayassara minhu wa aqimus shalah. Maka itu turun ayat yang selanjutnya di akhir-akhir surat Al-Zamilnya. Tadinya wajib tuh bangun malam, bangun malam tuh wajib difarduin Allah Subhanahu wa taala. Nabi khawatir nggak kuat untuk bisa ngejalanin itu umat. Akhirnya diganti Allah Subhanahu wa taala. Faqra'u, maka dianjurkan di dalam salatnya itu mata yassar, apa yang dimudahkan daripada bacaan di dalam Al-Qur'an. Waqimus shalah, dan tegakkanlah salat, ya. Nah, ini bangun malam ini dihapus dengan secara keseluruhan. Maka tidak jadi wajib lagi salat malam itu sama sekali. Ya, enggak diwajibin. Kalau diwajibin kita keder juga. Kehilangan mulu. Ya kan? Akhirnya itu dihapus, diganti, ya, nggak jadi wajib lagi. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Manahu iqra'u in tayassara alaikum. Jika memang memudahkan atas kita ini, ya udah kerjain sholat. Dari kawasan bu in si'tum, dan sholat kalau jika pengen ngerjain itu sholat malam. Ini dalam tafsiran Imam Syarbini juga tafsirnya bilang aqimus shalah ayat maktubah, yang dimaksud di sini nanti salat yang dari topik salat maktubah yang 5 waktu tadi. Maka idza kana kadzalika pada salat pada qiyamul lail, maka tidak ada salat setelah bangun malam itu ilal maktubah kecuali yang 5 waktu. Ya. Bapak alaihi nanti insyaallah kita lanjutkan lagi, baru mulai diwajibkan atasnya kita ini dan Nabi kita Muhammad SAW 2 rakaat, ya, sholat pagi, sholat subuh. Nanti situ dulu deh. Summa Bapak alaihi